Oke. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman sekalian, dan juga Bapak yang terhormat. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan mempresentasikan dari hasil proyek kami. Jadi proyek kami ini adalah membuat aplikasi di mana rancang bangun aplikasi mobile bernama GNB. Nah, GNB ini adalah kepanjangan dari Gorgeous and Bliss. Nah, ini adalah dari mata kuliah IS Project Management. Oke, next. Nah, dari kelompok 6 ini izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggotanya. Jadi di kelompok kami itu ada yang pertama adalah Apendita Putri Cayani yang selaku sebagai Quality Assurance. Kemudian ada Angel Laurencia yaitu saya selaku sebagai Marketing Specialist. Kemudian ada Angelina yang sebagai UI UX Designer. Kemudian ada Benedictus Arya Pradipta yang sebagai Security Expert. Kemudian masih ada Gusti Ketusiska Sri Nandini sebagai Project Manager. Kemudian ada Muhammad Farhan Jaki selaku software developer sama Nova Indah Rumantoruan sebagai finance consultant. Next. Kemudian ada daftar isi. Jadi presentasi kami kali ini mengandung ada project description, ada problem opportunity, terus ada benefit management plan, analisis keuangan, project quality management, project resource management, project communication management, project risk management, dan juga prototype. Next. Nah, pertama kita masuk dulu ke project description. Nah, project description kami itu yaitu membahas tentang GMB. Nah, GMB ini terdiri dari kata Gorgeous and Bliss yang berupa namanya ini kita ngambil karena memiliki nuansa yang sangat positif dan menggambarkan kecantikan serta perasaan bahagia yang sesuai dengan aplikasi untuk berfungsi sebagai pembukingan MUA dan juga jasa kecantikan. Jika dipasarkan dengan baik, brand ini akan menjadi sangat kuat. Kemudian GMB ini juga fungsinya apa saja sih? Nah, GMB ini memiliki fungsi seperti bisa untuk memesan makeup artist atau yang biasa disebut dengan MUA. Dibandingkan kayak biasanya nih kita kalau mau pesan MUA kita mesti ke tempatnya langsung. Nah, kalau aplikasi kita ini bisa langsung pesan MUA datang ke tempat kita. Kemudian ada fungsinya juga memudahkan calon klien dalam memilih penata rias yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, itu buat kayak mereka kalau mau pakai hiasan apa atau apa-apa tuh bisa dilihat dulu nih. Jadi nanti bisa cari yang cocok untuk mereka tanpa kayak milih-milihnya pas nanti udah di saat tempat itu. Terus ada menyewa gaun dan berbagai macam kostum. Nah, itu disediakan oleh pihak-pihak toko yang berkaitan. Kemudian ada menawarkan berbagai pilihan paket dengan fitur ulasan dan portofolio yang disertakan untuk membantu pengguna mengambil keputusan. Nah, ulasan dan portofolio ini bisa berupa dari MA artisnya. Jadi kayak kita bisa lihat dulu nih, dia biasa kayak pengalamannya di mana, pandainya di bagian mana, terus ulasan dia baik gak, ataupun review-review terkait MA artis itu, sehingga memudahkan klien untuk melakukan pemilihan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Angelina yang sekarang kita akan masuk ke problem atau opportunity statement. Yang pertama adalah market demand. Perusahaan kami membuat aplikasi GNB yang menyediakan layanan MUA dan rental kostum. Hal ini dikarenakan banyak anak muda dan orang tua khususnya perempuan yang merasa kurang efisien dalam segi waktu ketika mencari layanan MUA. Seperti yang kita tahu, perempuan lebih sering menghadiri atau mengadakan acara penting seperti pernikahan, pesta ulang tahun, wisuda, dan lain-lain. Dan mereka membutuhkan jasa MUA. Namun, mencari layanan MUA secara online tidak selalu menjamin kepercayaan penuh dari penyewa. Ini karena informasi yang tertera mengenai keahlian dan ulasan MUA biasanya minim. Selain itu, rental kostum untuk acara penting tertentu juga sulit ditemukan. Oleh karena itu, perusahaan kami menghadirkan aplikasi yang memiliki fitur untuk mencari daftar MUA yang tersedia. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur rating berdasarkan ulasan pengguna mengenai keahlian MUA di perusahaan kami. Sebagai tambahan, terdapat juga fitur untuk melakukan rental kostum secara bersamaan. Selanjutnya adalah organizational need. Bisnis MUA klien kami saat ini semakin ramai. Proses pemesanan yang menumpuk menjadi semakin rumit jika dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Kontak person mereka pun kewalahan menangani hal tersebut. Karena itu, perusahaan membutuhkan aplikasi yang dapat mempermudah pemesanan secara otomatis. Selanjutnya adalah customer request. Permintaan utama pelanggan adalah untuk menyediakan platform yang nyaman yang dapat mempermudah proses pemesanan MUA dan rental kostum untuk berbagai acara seperti pernikahan, pesta ulang tahun, wisuda, dan lain sebagainya.
Aplikasi ini akan menawarkan fitur-fitur seperti daftar lengkap MUA yang tersedia dengan profil detail yang menampilkan keahlian, pengalaman, dan ulasan pelanggan. Selanjutnya adalah technological advance. Dalam hal rental kostum, aplikasi JNB mengadaptasi fitur filter kamera yang menampilkan berbagai kostum dalam koleksinya. Penggunaan teknologi augmented reality atau AR ini memudahkan pelanggan untuk memilih kostum yang paling sesuai. Dengan demikian, pemesanan kostum menjadi lebih efisien. Selanjutnya, requirement. Yang pertama adalah melaksanakan langkah-langkah keamanan data yang kuat untuk melindungi informasi dan transaksi pelanggan. Yang kedua, memperoleh lisensi dan izin yang diperlukan untuk penggunaan teknologi AR dan konten digital. Dan yang terakhir adalah memastikan semua MUA yang terdaftar di platform memenuhi standar industri dan memiliki sertifikasi yang valid jika berlaku. Yang selanjutnya adalah ecological impacts. Aplikasi DNB akan menerapkan praktik ramah lingkungan dalam operasinya, termasuk menjalankan program daur ulang untuk bahan kemasan dan kostum. Dan yang terakhir adalah social need. Aplikasi DNB menjawab kebutuhan sosial dengan memberdayakan individu, terutama wanita, untuk mengakses layanan MUA dan penyewaan kostum berkualitas dengan nyaman. Oke, selanjutnya adalah analisis keuangan. Bisa dilihat di bagian sini bahwa total project cost in year 0 adalah $410,600. Yang perkiraan jadwalnya adalah untuk 1 tahun. Dan ini merupakan potensi resikonya, di mana tantangan teknis adalah pelatihan berkelanjutan dan perekrutan tenaga ahli. Kompetisi pasar, proposi nilai unik untuk kualitas dan pengalaman pengguna. Dan yang terakhir adalah keterlambatan proyek, di mana manajemen proyek agile untuk beradaptasi dan menyesuaikan jadwal dengan efisien. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Advendita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai benefit management plan. Jadi, di definisi manfaat ini, calon klien lebih mudah dalam memesan layanan MUA dan kostum sesuai dengan keinginan pengguna, dan dapat menghemat hingga 60% waktu karena calon klien dapat memilih lokasi mereka untuk menemukan MUA terdekat dari lokasi calon klien. Selanjutnya ada objektif dan goals. Objektif dan goals ini adalah deskripsi tentang apa yang ingin dicapai oleh aplikasi kami. Nah, secara khusus objektif dan goals kami adalah memfasilitasi pemesanan MUA dan kostum secara online tanpa masalah. Kemudian goals-nya itu akan menyediakan UI aplikasi yang intuitif dan mudah dipahami. Kemudian sistem pemesanan juga berfungsi secara efisien tanpa hambatan teknis, serta mengoptimalkan fitur seperti pencarian, filter, dan pemesanan untuk meminimalkan kesulitan pengguna. Selanjutnya ada objektif kedua, yaitu meningkatkan kepuasan klien dengan menyediakan antarmuka yang ramah pengguna dan berbagai pilihan. Selanjutnya meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kecantikan dan kostum berkualitas. Kemudian terakhir ada meningkatkan efisiensi proses pemesanan bagi klien dan MUA. Selanjutnya adalah identifikasi pemangku kepentingan. Nah, artinya di sini kami mengidentifikasi stakeholders yang ada dalam aplikasi JNB. Yang pertama ada pemilik bisnis MUA yang bernama Alisa, kemudian ada pelanggan MUA, manajer proyek, spesialis pemasaran dan sponsor proyek, quality assurance, UI UX designer, security expert, software developer, dan finance consultant. Selanjutnya ada matriks dan indikator. Matriks adalah ukuran yang dapat dikuantifikasi yang digunakan untuk menilai berbagai aspek dari sebuah proyek, proses, atau hasil. Metrik dan indikator kami adalah metrik kepuasan pelanggan, metrik loyalitas pelanggan, metrik waktu pemesanan, metrik akuisisi pelanggan baru, dan metrik pendapatan. Selanjutnya adalah proses realisasi. Proses realisasi ini adalah komponen yang menggambarkan aktivitas dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai dan mempertahankan manfaat tadi. Yang pertama, caranya adalah mensosialisasikan rencana proyek aplikasi JNB secara keseluruhan kepada semua stakeholders. Yang kedua, mengatur kondisi dasar atau kondisi saat ini. Yang ketiga, pemantauan realisasi manfaat. Yang keempat, melakukan evaluasi secara berkala, yaitu setiap bulan. Dan yang kelima adalah tim proyek ini selalu melakukan analisis akar penyebab apabila terjadi realisasi manfaat yang tidak memenuhi harapan. Selanjutnya adalah pemantauan dan tinjauan. Ini seperti melakukan
pemantauan dan tinjauan secara berkala agar manfaat tadi selalu terjaga. Boleh next. Oke. Selanjutnya adalah Project Quality Management. Project Quality Management ini adalah tindakan secara lanjutan untuk untuk melakukan pertahanan terhadap kualitas-kualitas yang ada di GNB ini. Di sini ada fishbone. Yang pertama itu apabila terjadi manfaat fitur fitting kostum virtual yang mengalami error. Jadi kita bisa melihat faktor-faktornya, yaitu dari faktor manusia atau people, yaitu kurangnya pemahaman pengguna terhadap cara menggunakan fitur fitting kostum virtual dan juga ketidaksesuaian jarak antara tubuh dengan kamera. Selanjutnya adalah metode, yaitu metode algoritma yang kurang akurat dalam mengukur dan menyesuaikan ukuran kostum. Selanjutnya juga ketidakmampuan algoritma untuk menangani perbedaan proporsi tubuh secara akurat. Selanjutnya adalah material, yaitu kualitas rendahnya data pemindaian tubuh yang digunakan untuk membuat model virtual. Kemudian juga ada pengukuran atau measurement, yaitu kesalahan dalam pengukuran tubuh pengguna dan juga ketidakmampuan algoritma untuk menginterpretasikan data pengukuran dengan akurat. Selanjutnya adalah equipment, yaitu keterbatasan perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan aplikasi seperti GPU dan CPU, dan juga perangkat lunak atau perangkat keras yang sudah usang dan tidak diperbarui. Selanjutnya adalah environment atau lingkungan, yaitu pencahayaan yang tidak tepat dalam menggunakan fitur ini, dan juga gangguan eksternal seperti koneksi internet yang lambat atau tidak stabil. Kemudian next. Oke. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Farhan. Baik, selanjutnya adalah kendala pada metode pembayaran. Indikasi yang pertama itu adalah dari people, yaitu keterbatasan dalam menangani masalah pembayaran yang tertunda secara sigap. Kemudian juga terjadinya miskomunikasi antar tim. Kemudian pada metode itu adalah kegagalan dalam sistem atau otomatisasi aplikasi untuk mendeteksi pembayaran. Yang kedua adalah kurangnya integrasi dan sinkronisasi data dalam sistem pembayaran. Dalam hal material, itu terdapat gangguan proses deteksi pembayaran pada software dan juga kurangnya pemeliharaan sistem untuk kinerja optimal. Dalam hal measurement, terdapat kurangnya metrik untuk mendeteksi pembayaran dan juga tidak ada notifikasi untuk tim jika terjadi masalah pembayaran. Kemudian pada equipment, terdapat kegagalan software dalam menerima informasi pembayaran dan juga ketidaktepatan pengaturan API. Yang terakhir, pada environment itu terdapat gangguan jaringan dan juga masalah keamanan yang menghambat akses aplikasi pada sistem. Baik, selanjutnya ini merupakan project resource management, yang mana dalam manajemen sumber daya, project ini Baik, selanjutnya ada project resource management. Dalam manajemen sumber daya dalam proyek ini, yang merupakan proses mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia dengan efisien untuk mencapai tujuan proyek yang sudah ditetapkan. Hal ini melibatkan identifikasi, perencanaan, pengadaan, penggunaan, dan pengelolaan sumber daya seperti manusia, keuangan, peralatan, dan teknologi informasi. Selain itu, manajemen sumber daya dalam proyek informasi termasuk pengelolaan konflik sumber daya, pemantauan kinerja, dan penyesuaian rencana proyek. Berdasarkan kebutuhan dan perubahan yang muncul selama siklus proyek, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk mencapai hasil proyek yang diinginkan secara tepat waktu dalam anggaran yang ditetapkan. Dan berikut merupakan cuplikan dalam resource management dalam proyek GNB. Dan di sini juga terdapat beberapa rangkaian yang terdiri dari mesin, material, metode, dan measurement. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nom. Berikut adalah
resource management. Jadi tabel di atas ini tuh merupakan lanjutan dari seluruh level dalam rangkaian manajemen sumber daya proyek yang terdiri dari mesin, material, metode, dan measurement. Terus mesinnya itu merupakan tools yang digunakan sebagai alat penunjang untuk setiap pekerjaan. Sebagai contoh itu untuk mengumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan terkait. Tim akan menggunakan pemanfaatan Google Form untuk mengumpulkan keperluan baik berupa dokumen ataupun rincian terkait dengan pekerjaan proyek. Bukan hanya itu, terdapat juga metode yang menjelaskan bagaimana pekerjaan dalam proyek tersebut dilakukan, seperti analisis SWOT dan pembuatan use case. Kemudian yang menjadi nilai ukur atau hasil akhir yang dicapai dari setiap pekerjaan pada proyek, seperti dapat meningkatkan efisiensi proyek serta ketetapan informasi dalam dokumen setelah melalui proses verifikasi dan validasi. Kemudian project communication management. Setiap proyek itu membutuhkan manajemen dalam perencanaan komunikasi. Hal ini sangat penting karena ancaman terbesar bagi banyak proyek adalah kegagalan dalam berkomunikasi dengan baik. Jadi perencanaan manajemen komunikasi berbeda setiap tipe proyek. Dalam proyek besar seperti aplikasi GNB dibutuhkan dokumen yang terpisah yang dibutuhkan dalam berkomunikasi dengan tim. Kemudian untuk mengelola komunikasi dibutuhkan teknologi dan laporan. Berikut adalah proyek GNB description. Untuk objektifnya, GNB memiliki visi untuk menciptakan transformasi kecantikan yang personal dan mudah diakses oleh semua kalangan. Perusahaan percaya bahwa keahlian MUA dapat meningkatkan kepercayaan diri pengguna dan GNB dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan rental MUA langsung dari ponsel. GNB menyediakan platform yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menemukan, memesan, dan membayar MUA profesional. GNB menawarkan berbagai pilihan paket dengan fitur ulasan dan portofolio yang disertakan untuk membantu pengguna mengambil keputusan. Untuk skopnya sendiri, proyek ini adalah mengembangkan aplikasi mobile bernama GNB yang dirancang untuk memudahkan pemesanan penata rias atau MUA dan penyewaan kostum secara online. Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan platform yang ramah pengguna bagi klien untuk menemukan dan menyewa MUA profesional serta menyewa kostum untuk berbagai acara. Kemudian itu untuk asumsinya itu yang pertama, aplikasi mobile akan dikembangkan untuk platform iOS dan Android. Yang kedua itu semua pemangku kepentingan akan memberikan informasi dan dukungan yang diperlukan selama durasi proyek. Yang ketiga, tim pengembang memiliki keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Dan yang terakhir itu, pendanaan dan sumber daya yang cukup akan tersedia sesuai dengan rencana proyek. Untuk cost-nya sendiri, yang pertama, cost untuk project manager itu sebanyak 1.022.400 US dollar, yang untuk staffnya itu sebanyak 223.200 US dollar, dan jika ditotali untuk dengan servisnya yaitu sebanyak 410.600 US dollar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Siska. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tampilan dari Project Communication Management. Nah, di sini merupakan tampilan dari schedule yang kami buat. Di sini merupakan tampilan dari Q1. Misalnya yang pertama ada perencanaan proyek, kemudian ada keuangan dan pengelolaan, ada desain UI UX, pengembangan perangkat lunak, keamanan, jaminan kualitas. Kemudian yang terakhir ada pemasaran dan juga penjualan. Nah, di sini cukup lengkap banget mulai dari start dan juga finish-nya, disertai dengan durasi dan juga tanggal-tanggal yang tertera di tampilan slide PPT ini. Oke, boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke project risk management. Nah, di sini merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan respon terhadap risiko-risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. Nah, tujuannya untuk meminimalisir dampak negatif dari risiko tersebut dan memaksimalkan peluang positif yang muncul. Nah, proses ini melibatkan perencanaan bagaimana mengelola risiko, mengidentifikasi, dan menganalisis risiko yang mungkin terjadi,
serta mengembangkan strategi respon untuk menghindari, mentransfer, mitigasi, atau menerima risiko tersebut. Nah, di sini merupakan tampilan dari Project Risk Management itu sendiri. Di sini risk-nya itu ada 5 gitu. Jadi disertai juga dengan kategorinya apa, deskripsinya seperti apa, kemudian potensial responnya bagaimana, dan owner-nya itu siapa saja, serta status dan juga atribut-atribut yang lainnya. Demikianlah penjelasan dari saya. Dalam pengembangan aplikasi pemesanan MUA, resiko diidentifikasi dan ditangani melalui berbagai strategi. Resiko teknis dibatasi dengan pengujian rutin dan alat otomatis, sementara resiko pasar ditangani dengan membedakan aplikasi fitur unik dan kemitraan. Keamanan data dijamin melalui enkripsi dan audit, dan masalah pembayaran diatasi dengan mitra terpercaya. Tantangan adopsi pengguna ditangani dengan pemasaran dan insentif. Keterbatasan sumber daya dikelola dengan manajemen agile dan kepatuhan regulasi dijaga oleh ahli hukum. Ini merupakan gambaran dari prototipe JNB. Bisa dilihat ada tampilan awalnya, bisa melihat MUA-nya juga dan hasilnya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatian.